Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'duh. Alhamdulillah, semoga panjenengan semua hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap taat kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, dan semoga seiring doa kula yamin wa antum billahi aqrab wa la tu'adiladwam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah doa untuk semua penyakit ya. Dari doa ini musalsal maknanya adalah nyambung ya, nyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Syekh Yasin Al-Fadani, satu doa untuk kesembuhan penyakit. Silahkan simak baik-baik. Bagi panjenengan yang punya waktu longgar, silahkan simak, silahkan dengar di tempat yang suci. Saya ulangi, di tempat yang suci, dan nanti bisa diulang-ulangi. Bagi yang telat streamingnya, silahkan diulang-ulangi di waktu tidak streaming. Saya ulangi, nanti jikalau panjenengan telat streamingnya, silahkan diulangi pada waktu tidak streaming dan itu tetap sah. Jadi kalimat ijazah ini ijazah ini untuk gangguan penyakit ya, semua penyakit, baik itu psikologis, fobia dan sebagainya, dan untuk orang yang sakit medis ya, misalkan tumor, kanker, atau gangguan gaib, misalkan santet, sihir, dan seterusnya. Ini ijazah ini untuk panjenengan semua, semoga bermanfaat. Dan ini dari Nabi, dari Rasulullah SAW, yang saya ambil dari beliau Kiai Marwazi dari muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi ini ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani, ulama Nusantara. Silahkan disimak baik-baik, jangan sambil berdiri, jangan sambil di tempat yang kotor. Nanti kalau jenengan misalkan tidak bisa tuntas, maka nanti keluar dulu aja. Nanti kalau sudah waktunya tuntas baru didengarkan baik-baik. Jadi ini saya akan bacakan dulu. Sebelum prosesi ijazahan, saya ingin jelaskan dulu terkait ijazah ini. Ijazah itu seorang murid belajar di hadapan guru bersama menyimak mengkaji. Contohnya adalah dari sini saya akan nukilkan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya murid 2 jalur, yaitu jalur talaki dan 2 jalur ijazah. Jalur talaki, Imam Nawawi talaki ini beliau punya murid namanya Ibnu Athor ya. Ibnu Al-Athor yang kita sering tahu namanya Ibnu Athor, wafat tahun 724 kalau tidak salah, muridnya Imam Nawawi. Jadi dikatakan dari beliau talaki itu lebih baik, jadi bermuajahah. Kalau ruqyah itu boleh langsung, boleh juga ijazah online. Tapi khusus ini bukan ijazah dalam arti jadi peserta JRA atau praktisi JRA, bukan. Tapi ini sifatnya umum, ijazah umum. Memang talaki lebih utama ya, talaki itu lebih utama dari ijazahan karena bertemu langsung, guru melihat langsung. Tapi ada pula muridnya Imam Nawawi itu saudaranya Ibnu Athor. Jadi Ibnu Athor itu punya namanya Jamaluddin Dawud bin Ibrahim bin Al-Athor. Beliau itu mau berguru kepada Imam Nawawi, tetapi Imam Nawawi sendiri berhalangan untuk berguru kepada beliau. Oleh sebab itu beliau mengijazahkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhal Ad-Adbul Ar-Rawi, bahwa Imam Nawawi pernah mengijazahkan. Ini Imam Nawawi. Jadi bagi video saya ini yang menyimak ada kaum salafi. Jadi nanti kalau orang-orang salafi atau orang-orang wahabi menyimak ini, silahkan kalau mau membantah, kok ada sih orang ngajarin ilmu kok pakai ijazah segala, bukankah saya ini gurunya hanya Nabi dan sahabat langsung, misalkan. Monggo, bahwa guru-guru kita, ulama-ulama Syafi'i, terutama Imam Nawawi, yang sendiri mereka juga sering nukil, ia mengijazahkan satu ilmu. Jadi ini hak ya. Imam Nawawi ketika mengijazahkan saudaranya Ibnu Athor, yaitu Jamaluddin Dawud bin Ibrahim, beliau mengatakan,
Kilahuma mimman ajazahu An-Nawawi ijazatan aman. Keduanya termasuk orang yang diberi ijazah Imam Nawawi dengan ijazah umum. Jadi ijazah ini merupakan salah satu metode para ulama untuk menyampaikan ilmu agamanya. Boleh saja. Maka di sini saya ijazahkan kepada panjenengan untuk doa supaya kesembuhan dari setiap kesembuhan atau kesembuhan semua penyakit dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nanti akan saya bacakan, panjenengan simak. Caranya nyimak nanti adalah ini ijazahnya adalah al-musalsal biwat ilyadi ala ra'is inda khatmi suratil hasr. Jadi musalsal dengan menyentuh tangan, nanti tangannya disentuh di begini ketika membaca akhir surat Al-Hasr. Jadi nanti saya akan bacakan surat Al-Hasr, panjenengan ketika lafaz lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil, panjenengan langsung pegang, kalian semua pegang kepala kalian dengan tangan kanan begini sambil didengarkan simaan, disimak baik-baik, mudah-mudahan barokah dan membuat panjenengan semua bisa mengamalkan. Dan ini sudah saya testimoni, bisa dilihat di YouTube saya. Orang pincang, saya lupa berapa tahunnya, orang pincang 2 tahun atau 7 tahun saya lupa, itu ketika saya bacakan ayat ini, alhamdulillah biidznillah hanya cukup sekitar 15 menit sembuh biidznillah. Ketika itu kasus di Samarinda atau Balikpapan, saya agak lupa. Saking banyaknya orang yang sakit. Saya mulai ya. Jadi jenengan nanti saya akan bacakan sanadnya, kemudian nanti saya akan bacakan Al-Hasr, jangan dengarkan baik-baik. Bagi jenengan yang tidak punya kuota, boleh nanti lepas kuotanya di luar streaming, nanti dilihat lagi. Karena ini sangat penting, karena sanadnya nyambung kepada sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musalsalatu biwadil yadi ala ra's inda khatmi suratul hasyr. Hadatsana Syekh Umar Hamdan. Hadatsana Kiai Al-Marwazi. Ihda talamid Syekh Yasin Al-Fadani. Hadatsana Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrisi wa qara'tu alaihi suratul hasyr. Falamma balagtu hadil ayah law anzalna hadal qur'ana ala jabalil qala li dha' yadaka ala ra'sik. Qala hadatsana Sayyid Muhammad Ali bin Tahir Al-Widri. Falamma balagh hadil ayah qala li dha' yadaka ala ra's. Qala akhbarani Abdul Ghani bin Abi Sa'id Ad-Dahlawi wa qara'tu alaihi suratul hasr. Falamma balagat hadil ayah falamma balagtu hadil ayah qala li Allah yadaka ala ra'sik. Qala amba'ana Muhammad Abid bin Ahmad Ali As-Sanadi wa qara'na alaihi suratul Hasyr. Falamma balagna hadil ayah qala li Allah yadaka ala ra'sik. Qala hadatsana ammi Syekh Muhammad Husain Al-Ansari Al-Ayubi As-Sanadi wa qara'tu alaihi suratul Hasr. Falamma balagtu hadil ayata qala li Allah yadaka ala ra'sik. Qala akhbarana Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi wa qara'tu alaihi suratul Hasyr. Falamma balagtu hadil ayah qala li dha' yadaka ala ra'sik. Qala akhbarana Abdullah bin Salim bin Muhammad Al-Basri wa qara'tu alaihi suratul Hasyr. Falamma balagtu hadil ayata qala li dha' yadaka ala ra'sik. Qala akhbarana Muhammad bin Alauddin An-Nabili wa qara'tu alaihi suratul Hasyr. Falamma balagtu hadil ayah qala li dha' yadaka ala ra'sik. Qala akhbarana Nuruddin Abdul Husain Ali bin Muhammad Al-Ajharuri wa qara'tu alaihi suratul Hasyr. Suratul Hasr. Falamma balagtu ra'sik. Qala akhbarana Umar bin Uljai wa qara'tu alaihi suratul Hasyr. Falamma balagtu hadil ayata qala li dha' yadaka ala ra'sik. Qala akhbarani Abdullah Rahman bin Abdul Bakar As-Suyuti wa qara'tu alaihi suratul Hasyr. Falamma balagtu hadil ayata qala li dha' yadaka ala ra'sik. Qala akhbarana Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ahmad Al-Hajari Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qara'tu alaihi suratul Hasyr.
falamma balagtu hadhil ayah qala li la yadaka ala ra'sik qala akhbarana Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayata qala li la yadaka ala ra'sik qala akhbarana Abdul Aziz Muhammad bin Abdul bin Ibrahim bin Abi Umar wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayah qala li la yadaka ala ra'sik qala akhbarana Fakhruddin Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid Arifuddin Ibnu Bukhari wa qara'tu alaihi suratul Hasyr falamma balagtu hadil ayata qala li dha'yataka ala ra'sik qala akhbarana Abul Hafiz Muhammad bin Ma'mur bin Tabrad al-Bi Baghdad bi Baghdad wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadil ayah qala li dha'yataka ala ra'sik qala akhbarana Abu Mansur Abdurrahman bin Ahmad al-Qarraz sima'an alaihi wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadil ayah qala li dha'yataka ala ra'sik qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Ahabid al-Khatib al-Baghdadi al-Qaisi bi Baghdad wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadil ayat qala li dha'yataka ala ra'sik qala akhbarana Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah al-Asfahani al-Hafid wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadil ayat qala li dha'yataka ala ra'sik. Qala hadatsana Abu Tib Muhammad bin Ahmad bin Yusuf bin Ja'far al-Muqri bil Baghdad ya'rifu bi gulamin sambud wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayah qala li dha'yadaka ala ra'sik qala hadatsana Idris bin Abdul Karim al-Haddad al-Asfahani wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayah qala li dha'yadaka ala ra'sik qala hadatsana Khalaf bin Hisham bin Sa'lab al-Asadi al-Barras wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayata qala li dha'yadaka ala ra'sik qala hadatsana Sulaiman bin Isa al-Kufi al-Muqri wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayata qala li dha'yadaka ala ra'sik qala hadatsana Hamzah bin Habib al-Kufi az-Zayyat falamma balagtu hadhil ayah qala li dha'yadaka ala ra'sik qala hadatsana al-Amas huwa Sulaiman bin Mihrab al-Asadi wa qara'tu alaihi surat al-Hasyr falamma balagtu hadhil ayah qala li dha'yadaka ala ra'sik qala hadatsana Abu Zakaria Yahya bin Ausan al-Asadi maulahumul Kufi al-Muqri al-imam fil qiraah tufiya mi'ata wa salasa hijri minal hijaiyah wa qara'tu alaihi suratul Hasyr falamma balagtu hadhil ayah qala li dha'yataka ala ra'sik qala hadatsana al-Qamah wal Asad wal al-Aswad wa qara'tu alaihima suratul Hasyr falamma balagtu hadhil ayah qala li dha'yataka ala ra'sik wa inna qara'na ala Abdullah bin Mas'ud suratul Hasyr falamma balagna hadhil ayah qala lana doa aydiyakuma ala ra'sikuma fa inni qara'tu ala nabi falamma balagtu hadhil ayah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha'yadaka ala ra'sik fa inna Jibril lamma nazala biha alayya qala li dha'yadaka ala ra'sik fa innaha shifaa'un min kulli da'in illa asam wal maut. Jadi di sini Rasulullah SAW itu ketika baca surat diturunkan Jibril itu malaikat Jibril ketika menurunkan surat Al-Hasyr ini kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengadahkan tangannya tangannya diletakkan di kepala dan Rasulullah mengatakan Jibril mengatakan
Mana ini? Fa innaha syifaun min kulli da'in illa syams. Itu pengobat semua penyakit. Dan kemarin kita baca kitab Adkar juga Imam Nawawi pernah bercerita, Imam Nawawi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah itu mengobati orang gila. Itu ada seorang yang hampir al-lamam, nanti hampir stres, itu dengan pula surat Al-Hasyr. Jadi riwayatnya bahwa membaca surat Al-Hasyr untuk orang yang sakit itu riwayatnya banyak ya. Bukan pakai prana, reki, kundalini, tenaga dalam dan lain sebagainya. Tapi memfungsikan Al-Quran. Bukan berarti saya melarang itu ya. Itu kan alternatif ya. Masalah semuanya termasuk pula tenaga dalam, prana, reki, kundalini dan seterusnya. Ya monggo-monggo. Tetapi kita ini umat Rasulullah, maka kita harus niru Nabi. Niru Nabi itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Perilaku yang Nabi, termasuk af'al Nabi ketika orang sakit dibacakan Quran itu adalah kita sebagai umat Islam harusnya meniru, mencontoh Nabi Rasulullah SAW. Baik, saya akan bacakan surat Al-Hasyr. Nanti ketika saya selesai, tangan saya diangkat ke sini, panjenengan ikuti aja, cukup simaan, hanya didengarkan saja. Insya Allah nanti testimoni tentang orang yang sembuh saya kasih linknya, dan rawi-rawi yang saya bacakan tadi akan saya lihat saya kirim di deskripsi. Didengarkan baik-baik nanti. Nanti ketika tangan saya di kepala, panjenengan semua ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين فلما عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. Letakkan tangannya di kepala. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Saya ijazahkan ini bacaan surat Al-Hasr 3 ayat terakhir dari belakang kepada panjenengan untuk mengobati semua penyakit dengan kalimat ajastukum. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu memang syifa biidznillah. Jadi panjenengan nanti yang kepalanya pusing tiba-tiba pusing berarti ada gangguan. Jadi dengarkan baik-baik kalimat saya, jangan sampai terpotong ya. Kalau panjenengan terasa pusing, punggung berat, tulang ekor panas, itu maknanya bisa jadi sihir. Cara ngeceknya adalah cukup jenengan nanti pejamkan mata, atau kalau jenengan sakit di bagian depan, kepala pusing, dada sesak, batuk-batuk, karena ini sanadnya dari Nabi ya, maka bisa jadi jenengan itu ketempelan. Nah, kalau di sini ada benjolan, di kepala ini ada benjolan, bisa jadi jenengan kena ain, dipuji orang. Nah, begitu. Nanti caranya gampang, nanti baca lagi Al-Hasr ya, pegang yang tempat yang sakit, diuntarkan begini ya.
Ingat, ain itu bisa jadi kelenjar getah bening ya, nanti tumor, kanker dan seterusnya. Itu kalau tidak segera diobati dengan ayat Al-Qur'an, ingat orang kalau sakit diobati Al-Qur'an itu adalah tradisi Rasulullah, bukan tradisi orang lain ya. Kita sebagai umat Rasulullah harusnya mencontoh Nabi. Kalau pergi ke rumah sakit itu bukan tradisi Rasulullah. Banyak sahabat di zaman Nabi pun kalau sakit pergi ke sowan Nabi. Ada orang alama punya penyakit hampir gila. Disowankan Nabi, dibacakan surat Al-Hasr, sembuh. Bahkan saya juga praktekkan orang pincang 3 tahun sembuh. Jadi walaupun ada terapi lain, misalkan totok atau apa, ya silahkan. Tetapi jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan pengobatan Nabi. Kalau kita sudah meninggalkan pengobatan Nabi ini, lantas siapa lagi yang mau membudayakan pengobatan Nabi ini? Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi jenengan yang tiba-tiba kepalanya pusing, badannya panas, berarti di tubuh kalian ini ada penyakit atau ada gangguan gaib atau yang lain ya. Caranya nanti jenengan cukup klik ada di YouTube atau di Facebook Jamiah Ruqyah Aswaja, atau nomor kontak, atau di video saya sebelumnya itu ada nomor kontak seluruh anggota JRA se-Nusantara. Nanti saya kasih tipsnya deskripsi untuk ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan panjenengan semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua penyakitnya barokah Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.